Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dazamzam Marira, NIM 0306212147. Di sini saya akan mereview makalah dari kelompok 7 dan 8. Nah, yang pertama ini saya akan mereview makalah yang berjudul Bidang Garapan Kesiswaan dalam Administrasi Pendidikan. Nah, apa saja sih pengertian dari bidang garapan kesiswaan ini? Yang pertama, menurut KBBI, bidang adalah permukaan yang rata dan tentu batasnya. Garapan adalah pekerjaan apa yang dikerjakan. Nah, siswa adalah siapa saja yang terdaftar sebagai objek dan subjek didik dalam suatu lembaga pendidikan. Jadi, bidang garapan kesiswaan ini adalah apa saja yang dikerjakan oleh suatu lembaga pendidikan untuk mengurusi siswa yang dibatasi ruang lingkupnya. Nah, selanjutnya tujuan bidang garapan kesiswaan. Adapun tujuannya adalah sebagai mengatur kegiatan peserta didik dari mulai masuk sekolah sampai lulus sekolah. Nah, pengaturan kegiatan peserta didik ini diarahkan pada peningkatan mutu kegiatan belajar mengajar baik intra maupun ekstrakurikulernya, sehingga memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi dan tujuan sekolah serta tujuan pendidikan secara keseluruhan. Nah, kemudian ada ruang lingkup bidang garapan kesiswaan. Nah, yang pertama itu adalah pengelola peserta didik atau siswa. Adapun aspek-aspek yang perlu diperhatikan diantaranya, yang pertama itu perencanaan peserta didik baru, penerimaan peserta didik baru, orientasi peserta didik baru, dan penempatan peserta didik baru serta layanan pembinaan kegiatan yang ada di sekolah tersebut. Nah, yang kedua itu ada tenaga pendidik, dan yang ketiga ada kurikulum, yang keempat sarana dan prasarana, dan yang kelima ada tata laksana atau tata usaha pendidikan. Nah, selanjutnya saya akan mereview makalah dari kelompok selanjutnya, yaitu yang berjudul Memahami Pengawasan dan Evaluasi dalam Administrasi Pendidikan. Nah, yang pertama itu kita harus mengetahui dulu pengertian dari pengawasan. Nah, pengawasan ini menuntut kepada para manajer untuk menggunakan kewenangan mereka dalam rangka menjamin bahwa tindakan pekerjaan sesuai dengan tujuan dan aturan organisasi. Nah, selanjutnya orientasi tersebut memberdayakan para manajer untuk menggunakan kekuasaan dan kontrol terhadap bawahan guna mengarahkan aktivitas mereka demi kemajuan organisasinya. Nah, posisi bawahan dituntut untuk senantiasa dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan berhasil atasnya sesuai kewenangan atasannya yang ada dalam organisasi tersebut. Nah, kemudian bidang pendidikan atau pengawas merupakan individu atau personil pendidikan yang bertugas untuk menguji, memeriksa, memverifikasi, dan memeriksa ulang segala aktivitas kependidikan dengan segala fasilitas penunjangnya. Nah, secara terintegrasi, pengawas akademik dapat bertindak sebagai supervisor yang harus membina personil pendidikan lain di sekolah yang berhubungan dengan faktor akademik antara guru, kepala sekolah, pustakawan sekolah, dan teknisi sumber belajar atau media pembelajaran di sekolah. Nah, yang selanjutnya itu tujuan pengawasan. Nah, di sini tujuan pengawasan itu meliputi yang pertama, menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai rencana kebijaksanaan dan perintah atau aturan yang berlaku. Yang kedua, menertibkan koordinasi kegiatan. Kalau pelaksanaan pengawasan banyak,
jangan ada objek pengawasan dilakukan berulang-ulang. Sebaliknya, ada objek yang tak pernah tersentuh pengawas. Yang ketiga, mencegah pemborosan dan penyimpangan. Nah, karena pengawasan mempunyai prinsip untuk melindungi masyarakat, maka pemborosan dana yang ditanggung masyarakat harus dicegah oleh penyimpangan yang dilakukan pihak kedua. Selanjutnya, menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan. Tujuan akhirnya yaitu pekerjaan yang profesional adalah terciptanya kepuasan masyarakat. Tujuan yang keempat yaitu membina kepercayaan masyarakat pada kepemimpinan organisasi. Nah, jika barang atau jasa yang dihasilkan memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat, maka masyarakat tidak hanya percaya pada pemberi jasa, tapi juga ada institusi yang memberikan perlindungan pada masyarakat dan akhirnya percaya pula pada kepemimpinan organisasi tersebut. Nah, yang kelima yaitu mengetahui jalannya pekerjaan. Apakah pekerjaan ini lancar atau tidak? Yang keenam, memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengusahakan pengecekan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru. Yang ketujuh, mengetahui penggunaan budget yang telah ditetapkan dalam rencana awal atau planning. Yang kedelapan, mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program. Dan yang kesembilan adalah mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Nah, adapun karakteristik pengawasan yang efektif. Yang pertama itu meliputi pengawasan hendaknya disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan organisasi. Yang kedua, pengawasan hendaknya diarahkan menentukan fakta-fakta yang bagaimana tugas-tugasnya dijalankan. Yang ketiga, pengawasan hendaknya mengaku kepada tindakan perbaikan. Yang keempat, pengawasan harus bersifat fleksibel. Yang kelima, pengawasan harus bersifat preventif. Yang keenam, sistem pengawasan harus dapat dipahami. Yang ketujuh, pengawasan adalah alat administrasi. Dan selanjutnya kita membahas tentang pengertian evaluasi. Nah, menurut Edwin Ward dan Gerard Broad, evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai daripada sesuatu. Nah, kemudian tujuan dari evaluasi dalam pendidikan. Yang pertama itu meliputi menilai tercapainya tujuan. Yang kedua, mengukur macam-macam aspek pelajaran yang bervariasi. Yang ketiga, memotivasi belajar siswa. Yang keempat, menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar perubahan kurikulum tersebut. Nah, adapun fungsi evaluasi dalam pendidikan, yang pertama, fungsi evaluasi pendidikan dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan sebagai penyediaan informasi. Yang kedua, fungsi perbaikan merupakan salah satu benang merah yang terabaikan selama ini. Yang ketiga, fungsi pengendalian proses dan mutu pendidikan. Yang keempat, fungsi pengambilan keputusan yang berkaitan dengan peserta didik. Yang kelima, fungsi akuntabilitas publik. Yang selanjutnya, fungsi regulasi administrasi tentang sekolah. Tidak dapat diabaikan bahwa dengan informasi hasil evaluasi pendidikan akan memberikan regulasi administratif. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.